Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 5A yang ibu sayangi. Hari ini kita masih akan melanjutkan materi pembelajaran dengan video pembelajaran. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang akan kita bahas dalam video kali ini masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Kita lanjutkan di pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai setelah kamu melihat video pembelajaran ini antara lain: 1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. 2. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. 3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. 4. Dengan diskusi, siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, coba kamu amati gambar di atas. Kemudian kita jawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Kegiatan apa yang nampak pada gambar di atas? Ya, kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah kegiatan bermain bola. 2. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan organ gerak, tentu saja berupa kaki, tangan, dan seluruh anggota tubuh. 3. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah lapangan. Tidak boleh ya bermain bola di sekitar jalan raya. 4. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan bermain bola tersebut? Tentu saja melakukan pemanasan. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tulang dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ini adalah contoh gambar rangka manusia. Di bagian paling atas ada yang namanya tengkorak. Tengkorak merupakan tulang yang menutupi bagian otak. Kemudian ada tulang rahang bawah yang berada di dagu. Kemudian juga di bagian leher ada namanya tulang leher yang membuat kepala kita bisa menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ataupun menunduk ke bawah. Tulang leher membantu rotasi. Kemudian ada tulang selangka, ada tulang belikat, tulang dada, tulang belakang yang bisa kamu pegang di bagian punggung kamu. Kemudian ada tulang pengumpil pada bagian tangan. Ada tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan. Juga ada tulang panggul yang ada di pinggang kamu. Di kaki ada tulang paha yang merupakan tulang terbesar dan terkuat. Kemudian ada tulang tempurung lutut yang membuat kaki kamu dapat menekuk. Ada tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, dan tulang jari-jari kaki. Sekarang kita mau cari tahu
salah satu fungsi dari tulang-tulang yang ada berikut ini. Nama tulang. Tulang hasta, salah satu fungsinya membantu rotasi tangan sehingga tangan dapat menekuk ataupun dapat diputar. Kemudian tulang atas. Tulang atas berfungsi untuk menggerakkan badan bagian atas. Tulang pengumpil berfungsi sebagai penyusun kerangka lengan sebagai bagian dari kerangka alat gerak atas manusia. Tulang pergelangan tangan membantu gerak pergelangan tangan, membantu gerak jari-jari tangan, dan sebagai penghubung tulang lengan bawah dengan tulang jari. Kemudian ada tulang telapak tangan. Fungsinya menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Nah, tulang paha merupakan tulang terbesar dan terkuat. Fungsinya untuk membantu kaki bergerak dengan gerakan lurus dan menekuk ke arah pinggul. Tulang kering banyak sekali fungsinya, salah satunya sebagai penyambung bagian lutut dengan pergelangan kaki. Sementara tulang betis berfungsi melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Tulang pergelangan kaki menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan, menggerakkan pergelangan kaki. Nah, fungsi-fungsi tulang yang ada pada tubuh manusia bisa kamu temukan lebih banyak dan lebih lengkap. Silakan menggunakan internet sebagai sarana untuk menambah informasi dan pengetahuanmu. Sekarang kita akan membaca teks penyandang cacat yang sukses pada halaman 69. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tapi karena kerja keras saya. Katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter pada 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos. Katanya, pada awal produksi dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama. Kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih. Katanya mengenang. Namun kini, dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame. Tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak. Katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini mau saya patenkan. Tambahnya. Beruntung, ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki. Saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya.
Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa, dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini, Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selularnya berbunyi dari orang yang diminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini, dari hasil usahanya, Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1 sampai 2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dalam keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah, Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Nah, bacaan tentang Sidik tadi semoga dapat menambah rasa syukur kita atas keadaan fisik yang sempurna. Dan juga dapat menambah rasa simpati dan empati kita kepada teman-teman, saudara, atau orang lain yang memiliki kekurangan. Namun, kamu juga harus memiliki semangat yang sama, atau bahkan mungkin lebih hebat daripada semangat yang dimiliki Sidik. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan sungkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.